Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Mudah-mudahan hari ini yang sedang sakit segera disehatkan kembali, nggih. Pagi ini saya mau berbagi sedikit mengenai perawatan kulit untuk lansia. Mungkin nggak semuanya di sini sudah lansia, cuman nanti kita seiring waktu akan menjadi lansia semua, nggih. Kita perlu mengetahui perawatan-perawatan khusus untuk kulit lansia, karena karakteristik kulit lansia itu sedikit berbeda dengan yang usianya masih muda gitu, nggih. Sehingga perlu perawatan khusus karena kulit lansia itu memiliki karakteristik yang istimewa, jadi lebih kering dan lama-lama menjadi menipis gitu, nggih. Terus mulai timbul kerutan-kerutan halus yang mungkin kalau lansia sudah di atas 60 itu kerutannya nggak halus lagi, jadi mulai dalam gitu. Terus mulai timbul flek-flek hitam, biasanya nggak hanya di wajah, bisa juga di tangan, di kaki, di badan pun bisa. Kadang-kadang lansia itu juga mulai jarang berkeringat, tapi ya tetap ada sih yang kalau habis lari pagi, jalan sehat, dia tetap berkeringat, tapi mungkin tidak segembrobos waktu muda gitu, nggih Pak, Bu. Terus pasti dikit-dikit sering merasa gatel, bener nggak ya Pak? Dikit-dikit pokoknya rasanya gatel semuanya. Terus mudah iritasi, pakai apa sedikit biasanya. Kalau eyang-eyang kan sukanya pakai yang anget-anget gitu ya, balsem, minyak parem, apa yang anget-anget. Nah, dulu mungkin pakai itu kulitnya baik-baik aja, tapi seiring usia nanti 60-an lah ke atas biasanya gampang merah, gampang iritasi. Terus kalau iritasi atau ada luka sedikit, kemasukan kuman jadi infeksi. Tuh, mungkin waktu dulu enggak gitu, nggih. Terus mudah lebam sering ya. Yang seperti di bawah itu sering kayak mudah lebam, tahu-tahu merah apa biru kayak kejedot gitu. Padahal kok kayaknya nggak ngerasa kepentok ya, tahu-tahu lebam-lebam. Terus gimana cara menjaganya supaya kulitnya tetap sehat di usia lansia ini? Kalau mandi jangan lama-lama. Jadi kan katanya tuh karena sering gatel, mandinya jadi lama banget gitu, biar kosokan, biar bersih. Tapi padahal nggak boleh kelamaan, karena nanti jadi kulitnya makin kering. Caranya sabunnya seperti kembali bayi lagi, pakainya sabun baby gitu ya, mereknya banyak, boleh pilih gitu. Jangan lupa kalau andukan jangan terlalu digosok karena kulitnya sudah tipis ya, sensitif. Terus setelah mandi persis, habis andukan langsung dipakein hand body, mereknya bebas Bapak Ibu, boleh bayi, boleh yang mana aja boleh gitu. Terus kan kalau lansia pagi-pagi suka aktivitas misalnya berkebun, ya ibu-ibu biasanya, bapak-bapak juga, jangan lupa kalau bisa gunakan sarung tangan supaya kulitnya nih yang udah sensitif ini nggak gampang terluka kena goresan duri dikit atau apa ya, kalau kita berkebun kan macem-macem aja nggak terlihat tapi kita tergores gitu. Terus bila aktivitas harian, jadi kan lansia itu harus tetap beraktivitas supaya sehat ya, jangan lupa tapi diperhatikan mataharinya. Kalau kerso gitu pakai sunscreen, sunblock. Kalau zaman sekarang itu yang muda-muda kan pakai krim-krim perlindungan matahari. Cuman kalau Bapak Ibu mungkin sudah males kadang-kadang ya Bu oles-oles, nggak apa-apa deh, tapi yang penting jangan di atas jam 10. Nanti mataharinya terlalu terik, nanti fleknya tambah banyak gitu nggih Pak. Jadi di atas jam 10 istirahat, nanti kalau mau beraktivitas lagi sore habis asar setengah 4-an nanti boleh beraktivitas di luar kembali. Bila ada di rumah misalnya gambarnya seperti itu, kurang lebih itu yang sekarang, zaman sekarang itu namanya humidifier, itu kayak pelembab udara. Jadi nanti diisi air bisa keluar uap, nah itu supaya lingkungan sekitarnya di ruangan tersebut nggak kering kalau hawanya lagi musim kemarau.
tapi nggak harus gitu nggih. Terus kita jangan abai terhadap kesehatan kulit. Misal kadang-kadang kan kalau gatel-gatel sedikit ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau udah parah gitu baru periksa. Nah kalau udah parah nyembuhinnya juga akan lebih lama. Jadi sambil kita mandi bisa melakukan sakuri atau periksa kulit sendiri. Nanti kalau ada keluhan-keluhan merah kok ya didiemin tambah banyak. Nah sebelum banyak sekali bisa periksa ke dokter spesialis kulit. Di sini ada di belakang tempatnya gitu ya. Selain urusan skincare-nya, kita perlu perhatikan untuk lansia rajin minum air putih. Sedikit-sedikit tapi sering, karena kan beberapa lansia ada yang dengan gangguan-gangguan penyakit lain yang misalnya nggak boleh minumnya yang langsung banyak, itu juga akan kurang baik. Jadi dikit-dikit tapi sering, misalnya habis aktivitas berkeringat berlebih minum, baiknya minumnya air putih ya. Jangan yang manis kebanyakan, boleh manis misalnya pagi hari aja, jangan teh anget manis tapi manis terus menghindari sinar matahari yang tadi ya. Tetap boleh misalnya pagi hari itu habis sarapan berjemur, tapi jamnya yaitu tadi jangan di atas jam 10 ya, terlalu terik. Terus jangan kelamaan, kadang-kadang karena merasa wah harus butuh sinar matahari ya berjemurnya sejam 2 jam, kelamaan kayaknya ya Bu, nanti kulitnya jadi iritasi itu, terbakar matahari. Mungkin masih ada yang merokok nggak ya bapak-bapak yang di sini? Ada mungkin ya, susah kayaknya kalau nyuruh berhenti merokok itu ya. Tapi kalau ingat penyakit-penyakit nanti yang disebabkan oleh merokok, pasti pengen berhenti sih sebenarnya ya, tapi sulit, tapi boleh dicoba. Karena rokok selain nggak bagus untuk penyakit lainnya, ya otomatis paru-paru ya yang langsung, tapi juga nggak bagus untuk kulitnya pasti nggak sehat kalau yang perokok. Yang paling terlihat bibirnya itu para perokok pasti lebih hitam dari yang tidak merokok ya Pak. Ada nggak ya yang merokok di sini? Ada ya, masih agak muda kayaknya ya Pak. Masih bisa mencoba berhenti pelan-pelan gitu. Tadi kan masalah untuk perawatan lansia gitu nggih. Sekarang memasuki ini ada penyakit hanya untuk mengenal bahwa saat ini kan di Indonesia itu ada namanya frambusia yang mungkin jarang didengar karena memang sudah jarang. Jadi di Indonesia itu sedang istilahnya eradikasi atau mengenolkan kasus dari frambusia. Jadi kita belajar mengenal sedikit frambusia agar bila menemui gejalanya bisa segera diperiksakan sehingga tidak menjadi parah. Frambusia ini punya nama lain banyak, namanya agak susah-susah ya. Kalau di Indonesia ambalo, tapi mungkin juga nggak pernah dengar ya, karena jarang dan diharapkan memang sudah tidak ada. Sebabnya Treponema pertenue ini, jadi kuman, karena kuman. Biasanya tuh yang paling khas itu kayak bentolan-bentolan yang menyerupai buah beri, jadi agak keriting-keriting gitu. Dan ini menular, jadi lewat cairan, jadi dia itu kayak bisul tapi keriting, kayak buah beri. Nah, ada nanah, seperti nanah tapi bukan nanah dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Jadi lukanya nggak nyeri sehingga kadang-kadang diabaikan, sedangkan cairannya bisa menular lewat kontak kulit yang sama-sama luka. Gimana caranya supaya penyakit ini tidak terus menular? Sebenarnya sederhana, yaitu kebersihan ya. Jadi misalnya pada anak-anak kan kita tidak mungkin melarang main ya di luar, cucu-cucunya mungkin, tapi diingatkan habis main yang kotor-kotor, misalnya main pasir, main tanah, sampai rumah langsung cuci tangan, cuci kaki minimal, syukur-syukur langsung mandi gitu ya. Jangan tukeran anduk gitu, jadi diapalin anduknya masing-masing. Selain nanti urusan ini penyakit frambusia, juga penyakit kulit lain sangat sering menular lewat handuk yang bergantian. Untuk Bapak Ibu, kami barangkali ada yang mau bertanya. Sudah ada 5 tahun lebih. Sakitnya adalah gatal. Ada orang yang mengatakan sakitnya itu spoliasis. Spoliasis lah, betul apa enggak? Ini sudah lama sekali enggak? Sudah dibawa ke dokter spesialis, diberi salup sama suntik. Kalau habis disuntik diberi salup sembuh, tapi nanti keluar lagi di kepala itu selalu seperti ada ketombe nggih. Iya, ketombe dan seperti ada
seperti ada punya putih-putih salju. Iya. Begitu. Terima kasih. Siapa? Terima kasih. Termasuk hitam, Oke. hitam keluar hitam. Iya. Jadi sakitnya Bapak tadi yang psoriasis. Jadi mungkin yang di sini belum mengenal psoriasis itu istilahnya autoimun gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengar autoimun kayaknya kok jadinya serem sekali kan gitu. Jadi supaya nggak serem, psoriasis itu penyakit yang memang sifatnya kambuhan. Nggak bisa, kalau suka tanya sih pasien ya, bisa sembuh nggak? Kalau dijawab nggak bisa sembuh kok serem gitu ya. Bisa sembuh, bisa terkontrol dengan baik. Jadi contohnya kalau Bapak berobat rutin pasti sembuh nggih. Cuman kalau pas lagi agak males ngoles salep, otomatis kambuh. Jadi penyakitnya Bapak memang harus rajin periksa, setiap pagi harus rajin keramas. Jadi memang itu kayak salju, kayak ketombe. Tidak berbahaya tapi memang cukup mengganggu. Jadi harus sabar dan telaten ngobatin gitu Pak. Jadi nggak apa-apa, Bapak boleh berobat rutin ke dokter kulit. Untuk yang hitam-hitam ini contoh yang tadi. Jadi pada lansia kan kadang-kadang ada yang minum rutin obat-obat pengencer darah seperti itu. Jadi salah satunya memang ada efek, ada sedikit yang menimbulkan bercak-bercak tersebut. Tidak bahaya, jadi obat yang sudah diberikan dokter, biasanya dokter jantung ya, nah itu boleh lanjut diminum. Nanti itunya, misalnya hitam-hitamnya, setiap habis mandi rajin dioleskan pelembab atau minyak zaitun boleh. Kalau kok agak banyak timbulnya dan mengganggu, bisa kontrol polikulit nggih Pak. Nanti saya, nggih? Ya, betul kata Ibu. Iya Bu Tri, betul. Jadi karena tadi ya karakter kulit lansia tipis, jadi apalagi lagi ada lebamnya. Lebam itu kan pecah pembuluh darah kecil-kecil, sehingga kalau kegores baju aja Bu, kegesek atau gelang, mungkin yang pakai gelang, nah itu pasti akan berdarah. Nggak apa-apa, tapi harus segera diobatin supaya nggak meluas menjadi infeksi lukanya gitu. Sama begitu kurang lebih, tapi pakai sabun bayi sudah, pakai pelembab sudah. Tapi selalu seperti itu yang pecah-pecah mungkin bisa dilihatkan. Oh iya, sebentar. Sama dengan Bapak tadi, jadi kan sering bercak-bercak merah yang kayak darah itu ya Pak. Jadi mau tidak mau memang tidak bisa dihindari. Untuk gimana biar nggak muncul-muncul lagi, sulit gitu Pak. Tapi terutama untuk kulit yang lebih putih akan lebih sering muncul dan terlihat. Jadi memang akan lebih, biasanya lebih sering munculnya. Nah, biar nggak gitu lagi gimana? Memang nggak bisa menolak faktor lansianya ya Bu. Jadi yang penting tetap dirawat. Satu-satunya yang paling aman dan bisa rutin jangka panjang, minyak zaitun dan pelembab. Intinya zat-zat yang melembabkan. Kalau obat nanti kadang-kadang kalau nun sewunya nggak periksa ke dokter, nanti oles-olesnya dapatnya salep gatel yang istilahnya meredakan gatelnya, tapi akan memperparah merahnya karena ada efek memperlebar pembuluh darah gitu. Jadi boleh dipakai yang biasa dipakai ya, yang untuk rutinitas hariannya ya Bu. Ya, jadi kalau pertanyaannya bisa nggak ya supaya nggak gitu lagi, jawabannya sulit gitu Bu. Jadi nggak boleh dijawab nggak bisa ya, jadi sulit gitu. Jadi hand body-nya boleh apa saja mereknya, yang bentuknya kadang-kadang kan ada tulisannya lotion, ada tulisannya krim. Lebih bagus untuk kulit-kulit lansia yang tulisannya krim karena tingkat kelembapannya lebih tinggi. Kekurangannya mungkin untuk bapak-bapak kurang nyaman karena lebih lengket, tapi lebih efektif buat melembabkan kulit. Beberapa orang Bu, jadi tidak semua, tapi beberapa orang gitu. Tapi memang kan pilihan ya Bu, jadi ada istilahnya kalau kulitnya nggak apa-apa masih bisa diobati, tapi kalau obat pengencer darahnya pasti diperlukan gitu. Jadi boleh lanjut diminum. Ngeluh terus nggak? Iya nggak apa-apa. Satu lagi obatnya memang yang sabar, yang menemani. Memang keluhan saya itu gatal, Bu Dokter. Gatal,
kalau mandi tuh nggak bisa pakai air dingin, gimana itu? Harus yang air hangat. Pakainya itu obat krim. Iya, kiranya gimana itu? Bisa diteruskan apa gimana? Jadi memang tadi karakteristiknya sering gatel tadi ya Bu. Nggak apa-apa bagi lansia kan memang pastinya kalau mandi air dingin nggak nyaman, misal yang punya sakit nyeri-nyeri apa linu-linu kan lebih nyaman pakai air hangat boleh, tapi jangan kepanasan. Kadang-kadang karena enak maunya yang panas gitu Bu airnya, jadi dikurangin, anget-anget kayak mandiin baby gitu ya Bu. Jadi jangan panas banget, terus yang anget-anget, jangan panas banget gitu. Terus mandinya supaya nggak membutuhkan air yang terlalu panas, mandi sorenya jangan kesorean, misalnya 3:30 mandi gitu Bu. Jadi kan kalau airnya nggak terlalu panas, anget-anget aja kan nggak kedinginan gitu ya Bu. Terus tadi itu yang sering Bu, kan tadi ada tulisannya sering iritasi. Nah kalau pakai krim Bu, pasien saya sering pada merah-merah nggak sembuh-sembuh. Nanti ujung-ujungnya nggak boleh apa nyebut merek ya Bu. Jadi itu Bu apa balsem gitu ya, balsem aneka balsem, minyak angin yang dioles itu loh, yang suka ada rollnya itu kan. Kalau lansia seneng pakai itu ya, saya juga seneng sih, sering pusing ya, tapi seringnya kebanyakan ngolesnya saking semangatnya, saking pengen cepet hilang. Nah kalau kebanyakan jadinya merah semua, malah nambahin gatel. Jadi kalau nggak diperlukan sekali, balsem-balsem yang sensasi panasnya enak banget panasnya itu Bu, dihentikan dulu supaya berkurang gatelnya. Gitu ya Bu. Iya. Semoga cukup menjawab kegelisahan Ibu ya Bu. Sami-sami Bu.